Setiap bangun tidur, tangan Anda langsung mencari HP. Siapa yang begini? Bagaimana kalau saya bilang, ini bukan cuma kebiasaan biasa, tapi ini adalah bentuk perbudakan modern yang kita serahkan diri kita sendiri padanya. Kotak kecil bercahaya ini menentukan suasana hati kita, mencuri waktu berharga kita, dan mengatur kemana kita harus mengarahkan hal paling bernilai yang kita miliki, yaitu fokus dan perhatian kita. Hari ini kita akan membahas bagaimana menggunakan satu trik Stoa kuno untuk mengubah pengawas digital Anda menjadi pelayan yang patuh. Di akhir video ini, Anda tidak hanya akan mendapatkan sekumpulan tips, tapi juga filosofi utuh yang akan mengembalikan waktu luang, kejernihan pikiran, dan yang paling penting, kendali penuh atas hidup Anda. Siap merebut kembali kebebasan Anda? Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktis, mari kita pahami dulu siapa musuh kita ini. Smartphone dan berbagai aplikasinya diciptakan oleh ribuan insinyur dan psikolog paling cerdas di dunia. Tujuan utama mereka, menangkap dan menahan perhatian Anda selama mungkin. Scrolling, tanpa akhir, ikon notifikasi merah, imbalan yang berubah-ubah. Semua ini adalah senjata yang diasah tajam untuk meretas mekanisme dasar otak kita. Dan disinilah stoicisme masuk. Filosofi Romawi kuno yang dipraktikkan oleh Kaisar Marcus Aurelius dan filsuf Seneca ini mengajarkan kita satu prinsip sederhana namun kuat. Memisahkan apa yang bisa kita kendalikan dari apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengontrol algoritma media sosial, tapi kita bisa sepenuhnya mengontrol reaksi kita terhadapnya, pengaturan perangkat kita, dan kebiasaan kita sehari-hari. Stoicisme bukanlah tentang menolak teknologi. Ini adalah panduan tentang bagaimana menggunakan teknologi secara sadar, sehingga mereka melayani tujuan hidup kita, bukan tujuan korporasi. Jadi, langkah pertama adalah menggunakan senjata utama para Stoa, dikotomi kontrol. Ambil ponsel Anda dan sadari ini. Anda tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di dalam aplikasi, tetapi Anda sepenuhnya mengontrol ponsel itu sendiri sebagai objek, termasuk sistem operasinya. Algoritma akan terus berusaha menjebak Anda dalam lubang kelinci. Aplikasi akan mengirim notifikasi untuk menarik Anda kembali. Semua itu adalah faktor eksternal yang berada di luar kendali Anda. Lalu, apa yang ada di dalam kendali Anda? Keputusan Anda untuk mengambil ponsel, keputusan Anda untuk mengeklik ikon, keputusan Anda untuk mengizinkan atau melarang notifikasi, dan keputusan Anda di mana ponsel itu akan diletakkan saat malam hari. Para Stoa mendorong kita untuk hanya menghabiskan energi pada hal-hal yang berada dalam kuasa kita. Berhentilah kesal pada YouTube hanya karena platform itu terus menyodorkan video baru kepada Anda. Sebaliknya, alihkan semua energi Anda untuk membangun sistem, di mana Anda menggunakan YouTube hanya ketika Anda membutuhkannya, bukan ketika YouTube menginginkannya. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental, dari korban pasif menjadi tuan yang aktif atas perangkat Anda. Semua strategi selanjutnya dibangun di atas fondasi sederhana, namun tak tergoyahkan ini. Mari kita renungkan kembali esensi ponsel itu sendiri. Sebenarnya, apa sih ponsel itu? Jawabannya, ini hanyalah sebuah alat. Memang sangat canggih, tapi tetap saja alat, sama seperti palu atau bor listrik. Bayangkan seorang tukang kayu yang setiap menit meraih palunya, lalu memandangnya, mengelusnya, dan memeriksa apakah ada pembaruan di sana. Kedengarannya konyol, bukan? Tapi ironisnya, itulah yang kita lakukan pada smartphone kita. Kita telah mengubahnya dari sekadar alat bantu menjadi tujuan utama. Pendekatan stoik mengajarkan kita untuk mengembalikan fungsi sejati pada segala sesuatu. Ponsel bukanlah pusat hiburan, ia bukan sumber berita utama. Dan ia juga bukan cara untuk membuang waktu. Tugas utamanya adalah menjalankan fungsi spesifik yang Anda perintahkan. Menelepon, mengirim pesan, mencari arah, mengambil foto. Selebihnya hanyalah produk sampingan yang ditambahkan, yang dirancang untuk mengubah alat menjadi tuan Anda. Setiap kali Anda meraih ponsel, tanyakan pada diri sendiri, tugas apa yang akan saya berikan kepada alat ini sekarang? Jika tidak ada jawaban, letakkan kembali. Latihan ini membantu memutus koneksi otomatis dan tanpa sadar antara bosan sama dengan ponsel dan menggantinya dengan penggunaan yang terarah serta penuh kesadaran. Para filsuf Stoa sering menerapkan praktik yang disebut memento mori, sebuah pengingat. Ingatlah akan kematian. Ini bukanlah ritual yang menakutkan, melainkan sebuah alat yang sangat ampuh untuk menentukan prioritas dalam hidup. Kesadaran bahwa hidup kita terbatas membuat kita wajib menghargai setiap detik yang kita miliki. Sekarang, mari kita terapkan konsep ini pada kehidupan digital kita.
Waktu Anda adalah aset yang paling berharga, sumber daya yang tak akan pernah bisa dipulihkan. Setiap menit yang Anda habiskan untuk scrolling lini masa tanpa tujuan, hanya untuk mencari hiburan sesaat, adalah menit yang Anda curi dari hidup Anda sendiri. Anda mencurinya dari tujuan hidup Anda, dari waktu bersama orang-orang terdekat, dari istirahat yang berkualitas, bahkan dari pemikiran Anda sendiri. Bayangkan jika di penghujung hari Anda disodori sebuah laporan. Hari ini Anda menghabiskan 2 jam 47 menit hanya untuk melihat video pendek orang menari dan liburan orang lain. Apakah informasi remeh-temeh itu sebanding dengan hampir 3 jam dari satu-satunya hidup yang Anda miliki? Praktik digital memento mori adalah pengingat rutin bagi diri Anda sendiri tentang betapa berharganya waktu. Ponsel adalah mesin pembakar waktu yang paling efektif, dan hanya Anda yang berhak memutuskan apakah akan membuang 1 jam lagi ke dalamnya atau menggunakannya untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Kesadaran ini sangatlah menampar dan berfungsi sebagai motivator terkuat untuk melakukan perubahan. Prinsip Stoa, Stoik, berikutnya adalah menetapkan niat di awal atau premeditated intention. Seorang penganut Stoa tidak akan pernah memulai hari tanpa menentukan tujuannya. Mereka menganggap aktivitas tanpa tujuan yang jelas hanyalah pemborosan waktu hidup. Sementara kita mengambil ponsel puluhan, bahkan mungkin ratusan kali sehari, tanpa niat yang jelas sama sekali. Hanya karena kebiasaan, hanya karena ponsel itu bergetar, hanya karena kita merasa bosan. Terapkan aturan sederhana ini dalam hidup Anda. Tidak ada niat, tidak ada aksi. Sebelum jari Anda menyentuh layar, ajukan satu pertanyaan pada diri sendiri. Untuk apa? Apa tujuan saya saat ini? Apakah saya ingin mengecek cuaca? Membalas pesan spesifik dari ibu, mencari resep makan malam? Tujuan itu haruslah spesifik dan jelas. Jika tujuan Anda hanya sekadar melihat-lihat apa yang baru, awas, itu jebakan. Itu bukan tujuan Anda, tapi itu tujuan algoritma. Dengan merumuskan niat, Anda mengubah refleks bawah sadar menjadi pilihan yang terencana. Anda mengakses ponsel seperti seorang dokter bedah membuat sayatan, tepat, cepat, dan dengan tujuan yang spesifik. Selesaikan tugasnya lalu segera keluar. Jangan ada lagi menjelajah aplikasi lain atau alasan hanya mampir sebentar. Ini adalah latihan disiplin mental yang tidak hanya menghemat waktu, tapi juga memperkuat tekad Anda. Konsep Stoa yang disebut amor fati, atau mencintai takdirmu, mengajarkan kita untuk menerima sepenuhnya apapun yang terjadi, termasuk segala bentuk ketidaknyamanan. Lantas, apa sih pemicu utama yang membuat kita langsung meraih ponsel? Jawabannya tepat, ketidaknyamanan sekecil apapun, misalnya, rasa bosan saat mengantre, keheningan yang canggung dalam obrolan, atau rasa cemas saat menghadapi tugas yang sulit. Kita menggunakan ponsel sebagai anestesi digital, alat untuk mematikan atau meredam perasaan-perasaan itu. Namun, seorang penganut Stoa akan berkata, justru cintai ketidaknyamanan itu. Kebosanan bukanlah musuh. Ia adalah undangan dari pikiran Anda untuk melakukan perenungan, memicu kreativitas, dan mengamati dunia di sekitar Anda. Keheningan yang canggung adalah peluang emas untuk membangun kontak yang lebih dalam dengan lawan bicara, atau sekadar menikmati ketenangan itu sendiri. Yipa edibibi. Jadi, alih-alih langsung mengulurkan tangan mengambil ponsel, coba saja hayati perasaan tersebut. Amati baik-baik. Apa yang sedang Anda rasakan saat ini? Di bagian tubuh mana sensasi itu muncul? Dengan menerima dan menghayati ketidaknyamanan sesaat ini, Anda akan menyadari bahwa ia tidaklah semenakutkan yang dibayangkan. Bahkan, justru dalam jeda-jeda inilah ide-ide terbaik seringkali muncul dan kehidupan nyata terjadi. Berhentilah lari dari diri sendiri menuju dunia virtual. Terimalah realitas Anda apa adanya, dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Disitulah letak kebebasan sejati. Baik. Mari kita langsung masuk ke prakteknya, dan kita akan mulai dari pondasi utamanya, arsitektur perbudakan digital. Maksud saya adalah notifikasi. Setiap pop-up, setiap bunyi, setiap getaran adalah teriakan Tuhan yang menuntut perhatian budaknya, dan kita, sebagai pelayan yang patuh, langsung meresponsnya. Tindakan pembebasan pertama dan paling penting adalah mematikan semua notifikasi secara total. Masuk ke pengaturan Anda dan telusuri setiap aplikasi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aplikasi ini benar-benar membutuhkan perhatian saya segera? Apakah yang disampaikannya tidak bisa menunggu 1 atau 2 jam, atau bahkan sampai malam?
99% jawabannya adalah tidak. Biarkan notifikasi hanya menyala untuk panggilan dan pesan dari orang sungguhan dalam daftar kontak Anda. Mungkin untuk aplikasi pesan kerja jika memang situasinya kritis, itu saja. Media sosial, berita, game, belanja, email, semua itu harus dibungkam selamanya. Anda yang harus menentukan kapan menerima informasi, bukan sebaliknya. Awalnya mungkin terasa aneh. Anda mungkin merasa seperti kehilangan sesuatu. Ini disebut FOMO, Fear of Missing Out. Dan itulah alat yang dimainkan oleh pengembang aplikasi. Tahan godaan itu. Setelah beberapa hari, Anda akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ketenangan di saku adalah ketenangan di kepala Anda. Trik praktis kedua adalah puasa visual. Mata dan otak kita sangat menyukai warna-warna cerah. Tidak heran jika notifikasi berwarna merah. Warna ini digunakan karena ia diasosiasikan dengan bahaya dan urgensi. Tujuannya hanya satu, menarik perhatian Anda. Ikon aplikasi yang terang dan menggoda itu seperti permen dengan bungkus indah. Kita pasti ingin segera melahapnya. Kaum Stoa mempraktikkan moderasi dalam segala hal. Jadi mari kita terapkan prinsip itu pada layar kita. Ubah mode telepon Anda menjadi monokrom. Ya, mode hanya abu-abu. Di sebagian besar ponsel modern, Anda bisa menemukannya di pengaturan pengembang atau di menu aksesibilitas. Apa efeknya? Ini langsung membunuh semua daya tarik dopamin dari perangkat Anda. Ikon-ikon mendadak menjadi membosankan dan tidak menarik. Lini masa Instagram berubah menjadi koran suram. Menonton video pun terasa kehilangan separuh keajaibannya. Ponsel, dari mainan berwarna-warni, berubah menjadi alat yang benar-benar fungsional. Ponsel masih bisa menjalankan semua tugasnya, tapi ia tidak lagi berteriak. Lihat aku, mainkan aku. Coba lakukan ini setidaknya selama 1 hari saja. Anda akan terkejut betapa jarang tangan Anda meraih ponsel tanpa tujuan yang jelas. Ini adalah cara yang sangat ampuh untuk memutuskan keterikatan psikologis kita terhadap dunia digital yang serba cerah. Otak kita itu dasarnya memang malas. Ia selalu memilih jalan termudah dan minim hambatan. Jika ikon media sosial ada di layar utama, hanya butuh 1 sentuhan jari, otak kita akan langsung membukanya secara otomatis, tanpa perlu keputusan sadar dari kita. Tugas kita adalah menciptakan penghalang, atau yang kita sebut gesekan, friction. Kita harus mempersulit akses ke aplikasi-aplikasi penyita waktu itu. Ini sejalan dengan prinsip Stoa, menciptakan hambatan yang bermanfaat atau virtuous obstacles. Pertama, singkirkan semua ikon media sosial, aplikasi pesan, kecuali yang benar-benar utama, dan aplikasi hiburan dari layar utama Anda. Sisakan hanya aplikasi yang sifatnya utilitas, seperti telepon, jam, kalender, dan peta. Kedua, pindahkan aplikasi-aplikasi tersebut ke dalam sebuah folder, lalu letakkan folder itu di halaman layar terakhir, entah itu halaman ketiga atau keempat. Untuk membukanya, Anda harus melakukan beberapa kali swipe dan menekan foldernya. Ketiga, ini level yang lebih lanjut. Hapus ikon aplikasinya sama sekali, dan akseslah aplikasi tersebut hanya melalui fungsi pencarian, search bar. Setiap kali ingin membukanya, Anda harus secara sadar mengetikkan namanya. Penghalang sekecil ini hanya perlu beberapa gerakan ekstra atau mengetik satu kata, ternyata sangat efektif. Ini memutus kebiasaan otomatis kita. Ini memberi kesadaran kita waktu setengah detik berharga itu untuk bertanya, apakah saya benar-benar memerlukannya saat ini? Dalam banyak kasus, jawabannya adalah tidak, dan Anda pun akan segera memasukkan kembali ponsel ke saku. Para Stoa sangat menghargai kesederhanaan dan menjauhi segala hal yang tidak perlu, karena bagi mereka, itu adalah kunci kejernihan mental. Mari kita terapkan prinsip ini pada ponsel kita, dan lakukan bersih-bersih digital secara total. Buka daftar semua aplikasi yang terinstal, lalu telusuri satu persatu, dan ajukan satu pertanyaan untuk setiap aplikasi. Apakah saya menggunakannya dalam sebulan terakhir? Jika jawabannya tidak, hapus sekarang juga. Jangan berpikir, siapa tahu nanti dibutuhkan. Jika memang dibutuhkan, Anda bisa mengunduhnya lagi dalam 30 detik. Setiap aplikasi yang tidak terpakai bukan cuma memenuhi memori. Itu adalah kebisingan visual. Itu adalah sumber notifikasi yang tidak perlu. Dan satu lagi pengalih perhatian yang potensial. Bersikaplah tegas. Game yang tidak Anda mainkan selama 6 bulan, hapus. Aplikasi edit foto yang hanya dibuka sekali, hapus. Aplikasi pesan ke-10 di mana Anda hanya punya 2 obrolan, hapus. Tujuan Anda adalah menyisakan di ponsel hanya alat-alat yang Anda gunakan secara teratur dan sadar.
Seperti kata Seneca, bukanlah seberapa banyak buku yang Anda miliki, tapi seberapa bagus kualitasnya. Hal yang sama berlaku untuk aplikasi. Biarkan hanya ada 10 aplikasi, asalkan itu adalah alat yang benar-benar meningkatkan hidup Anda, bukan cuma mencuri waktu Anda. Ponsel Anda seharusnya tidak menjadi teman hidup atau pendamping tetap. Coba pikirkan, Anda tidak membawa microwave atau televisi kemanapun Anda pergi, bukan? Pendekatan Stoa adalah tentang menetapkan batasan yang jelas, baik batasan fisik maupun batasan waktu. Ciptakan zona-zona bebas ponsel. Yang paling krusial adalah kamar tidur. Ini adalah tempat untuk beristirahat dan tidur, bukan untuk scrolling tanpa akhir. Beli jam waker biasa dan tinggalkan ponsel Anda diisi dayanya di ruangan lain, misalnya di dapur. Dengan cara ini, Anda mendapat 2 keuntungan sekaligus. Anda terhindar dari godaan scrolling sebelum tidur, dan Anda tidak akan memulai pagi Anda dengan langsung memeriksa notifikasi. Zona berikutnya adalah meja makan. Waktu makan seharusnya menjadi momen untuk menikmati makanan dan mengobrol dengan orang-orang terdekat, bukan untuk menelan atau menyerap konten. Batasan ketiga adalah batasan waktu. Terapkan aturan 1 jam pertama dan 1 jam terakhir hari tanpa layar. Jam pertama persembahkan untuk diri Anda sendiri, olahraga ringan, meditasi, membuat perencanaan hari, dan sarapan. Sedangkan jam terakhir, gunakan untuk membaca buku, bercakap-cakap dengan keluarga, atau bersiap untuk tidur. Dengan menetapkan batasan-batasan ini, Anda merebut kembali bagian-bagian terpenting dari hidup Anda yang telah dicuri oleh dunia digital. Anda menunjukkan kepada pikiran Anda bahwa ponsel hanyalah tamu yang Anda sambut pada waktu yang ditentukan, bukan tuan rumah yang menetap bersama Anda selamanya. Salah satu alasan mengapa ponsel terus-menerus mengganggu kita adalah adanya ilusi urgensi. Kita merasa harus membalas setiap pesan seketika dan harus menjadi yang pertama tahu setiap berita yang ada. Padahal itu tidak benar. 99% dari semua informasi yang masuk tidak memerlukan reaksi Anda saat itu juga. Para filsuf Stoa, Stoik, mengajarkan kita untuk menghargai fokus dan tidak memecah belah perhatian kita. Oleh karena itu, mari kita terapkan prinsip pemrosesan dalam kelompok atau batch processing. Daripada memeriksa email, aplikasi pesan, dan media sosial setiap 5 menit, alokasikan waktu khusus yang terjadwal untuk itu. Misalnya 3 kali sehari, jam 10 pagi, jam 2 siang, dan jam 6 sore. Dalam setiap sesi waktu tersebut, Anda mengalokasikan 15 hingga 20 menit untuk secara sengaja menyelesaikan semua pesan dan notifikasi yang menumpuk. Di luar waktu tersebut, aplikasi-aplikasi ini seolah tidak ada bagi Anda. Anda fokus sepenuhnya pada pekerjaan, studi, atau waktu istirahat Anda. Ini mirip dengan cara kerja tukang pos. Dia tidak membawakan satu surat setiap 5 menit, melainkan membawa semua surat sekaligus, biasanya sekali sehari. Jadilah tukang pos bagi diri Anda sendiri. Sistem ini akan mengurangi kecemasan, menghilangkan ketegangan latar belakang yang konstan, seperti bagaimana kalau ada yang mengirim pesan dan mengembalikan sejumlah besar waktu Anda yang sebelumnya terbuang karena gangguan-gangguan kecil yang terpecah-pecah. Ponsel pintar kini sudah seperti pisau Swiss Army yang dipaksa menampung gergaji mesin sekaligus mikroskop. Ia bisa melakukan segala hal, dan justru itulah masalah terbesarnya. Ketika satu perangkat menjalankan fungsi sebagai alarm, buku, pemutar musik, catatan, dan kamera, kita akan menjadi sangat tergantung padanya. Prinsip Stoik, yaitu lakukan satu hal dan lakukan itu dengan baik, sangat relevan di sini. Mulailah proses pemisahan fungsi atau unbundling. Kembalikan tugas tersebut kepada perangkat khusus yang memang seharusnya menjalankannya. Beli saja jam waker digital yang paling sederhana. Ini akan memungkinkan Anda untuk tidak membawa ponsel ke kamar tidur. Mulailah membawa buku catatan kecil dan pena untuk menuliskan ide atau pemikiran. Ini jauh lebih cepat dan menghilangkan godaan untuk sekalian mengecek media sosial. Jika Anda suka membaca, belilah e-reader atau buku elektronik. Perangkat ini memang diciptakan hanya untuk membaca, tanpa ada gangguan notifikasi sama sekali. Dengarkan musik menggunakan pemutar MP3 lama jika Anda masih menyimpannya. Semakin banyak fungsi yang Anda ambil dari ponsel pintar dan kembalikan ke gawai khusus, semakin sedikit alasan Anda untuk memegangnya. Ponsel Anda akan kembali menjadi sekadar telepon, bukan lagi portal menuju semesta prokrastinasi. Setiap ponsel pintar punya tombol ajaib, tapi sayangnya, kebanyakan dari kita cuma menggunakannya saat malam hari. Tombol itu adalah mode "Jangan Ganggu" atau "Do Not Disturb". Tapi siapa bilang Anda tidak berhak untuk tidak diganggu di siang hari?
Hak Anda untuk fokus dan menikmati ketenangan adalah hal yang sakral. Para filsuf Stoa menyebutnya benteng batin, inner citadel, sebuah tempat di pikiran Anda di mana gangguan dari luar tidak bisa menembusnya. Mode jangan ganggu adalah dinding digital yang melindungi benteng batin Anda. Mulailah menggunakannya secara aktif sepanjang hari. Anda sedang mengerjakan tugas penting yang butuh konsentrasi? Aktifkan mode ini selama 1 atau 2 jam. Mau baca buku atau pergi jalan-jalan santai? Nyalakan. Sedang makan siang bersama keluarga? Nyalakan juga. Jangan khawatir akan melewatkan hal yang penting. Umumnya, dalam pengaturan mode ini, Anda bisa mengatur pengecualian untuk panggilan dari kontak tertentu. Jadi, jika memang ada situasi darurat yang nyata, mereka tetap bisa menghubungi Anda. Selebihnya, semua bisa menunggu. Menggunakan mode jangan ganggu secara aktif adalah deklarasi kemerdekaan atas perhatian Anda. Ini seperti Anda menyatakan kepada dunia, saat ini saya sedang sibuk. Saya sibuk mengurus hidup saya sendiri. Saya akan menelepon atau membalas pesan setelah saya luang. Ini adalah sikap yang menunjukkan kekuatan, bukan kelemahan. Kita hidup di era overdosis, informasi. Bertonton konten membanjiri kita setiap menitnya. Newsletter yang tak ada habisnya. Ratusan kanal Telegram, ribuan akun yang kita ikuti. Semua ini menimbulkan kebisingan informasi yang konstan, menguras habis energi mental kita. Seperti yang ditulis Seneca, berada di mana-mana berarti tidak berada di mana-mana. Terus-menerus mengonsumsi konten yang beragam tidak membuat kita lebih pintar, justru membuat kita semakin mudah terdistraksi. Saatnya kita menjalani diet informasi yang ketat. Buka email Anda dan tanpa ampun berhenti berlangganan dari semua newsletter promosi atau informasi yang tidak pernah Anda baca. Periksa daftar langganan Anda di media sosial dan Telegram. Tanyakan pada diri Anda untuk setiap kanal atau akun. Apakah ini memberikan manfaat nyata atau rasa senang? Atau apakah saya mengikutinya hanya karena kebiasaan? Audi A. Unfollow. Semua yang memicu emosi negatif, rasa iri, atau sekadar memenuhi feed Anda dengan sampah tak berguna. Tujuannya bukan mengonsumsi informasi sebanyak mungkin, tapi mengonsumsi informasi yang berkualitas. Biarkan hanya 10 kanal yang tersisa, asalkan itu adalah kanal-kanal yang benar-benar Anda hargai. Membersihkan ruang informasi kita, sama seperti membersihkan kamar. Anda akan langsung merasa lebih ringan bernapas dan berpikir. Seringkali kita lupa betapa kuatnya kebiasaan fisik itu. Jika ponsel selalu ada di saku, dalam jangkauan tangan kita, ia sudah menjadi perpanjangan tubuh kita. Kita meraihnya secara otomatis, tanpa perlu berpikir lagi. Untuk memutuskan keterikatan ini, kita harus menciptakan jarak fisik. Ini adalah semacam tembok stoik yang kita bangun untuk menghalangi tindakan di luar kesadaran. Berhentilah membawa ponsel di saku, simpan di dalam tas tangan atau ransel Anda. Jika Anda di rumah, jangan membawanya dari satu ruangan ke ruangan lain. Tentukan satu tempat khusus untuknya, misalnya di rak dekat pintu masuk. Begitu sampai di rumah, langsung letakkan ponsel di tempat parkirnya. Jika Anda benar-benar membutuhkannya, Anda harus berdiri dan berjalan menghampirinya. Tindakan sederhana ini, keharusan untuk bergerak secara fisik, mampu memotong tumpukan pengecekan impulsif. Anda akan terkejut betapa seringnya tangan Anda merogoh saku, lalu menyadari saku itu kosong. Dan pada saat itu Anda sadar bahwa sebenarnya Anda tidak membutuhkan ponsel itu. Dengan menciptakan jarak, Anda mengambil kembali kendali diri Anda. Ponsel bukan lagi bagian dari diri Anda. Ia adalah benda terpisah yang berada di tempatnya, menunggu sampai Anda secara sadar memutuskan untuk menggunakannya. Sekarang, mari kita masuk ke teknik mental yang lebih mendalam. Salah satu praktik kaum Stoa yang paling ampuh adalah visualisasi negatif. Intinya adalah membayangkan skenario di mana kita kehilangan hal-hal yang paling kita hargai. Ini membantu kita untuk tidak menganggap enteng apa yang ada, sekaligus mengurangi ketakutan akan kehilangan. Mari kita terapkan latihan ini pada ponsel pintar Anda. Duduklah dalam keheningan selama 5 menit dan bayangkan Anda kehilangan ponsel pintar Anda. Hilang total, tidak dapat ditemukan kembali. Apa yang akan terjadi? Tentu, beberapa jam pertama mungkin akan diwarnai kepanikan dan ketidaknyamanan besar. Anda harus mengurus penggantian kartu SIM. Anda juga akan kehilangan beberapa foto, terutama jika Anda tidak pernah melakukan cadangan data. Tapi, setelah itu, hidup Anda tidak akan berakhir. Anda tetap bisa bekerja, berkumpul dengan teman, makan, dan tidur. Bahkan, mungkin Anda justru merasakan kelegaan.
Latihan ini menunjukkan betapa berlebihannya kita menilai pentingnya perangkat ini. Ponsel memang berguna, tapi bukan kebutuhan vital. Setelah menyadari hal itu, Anda akan mengurangi keterikatan emosional Anda terhadapnya. Ponsel, yang tadinya Anda anggap harta karun yang perlu dijaga dan diperiksa terus-menerus, akan kembali menjadi benda biasa. Dan jika ponsel itu rusak atau hilang, Anda akan menyikapinya dengan tenang, layaknya seorang stoa. Sebagai ketidaknyamanan, tapi bukan sebuah tragedi. Kenali dirimu sendiri adalah tulisan yang terpampang di kuil Delphi, dan para filsuf Stoa menganggap hal ini sebagai tugas utama manusia. Dalam konteks kita hari ini berarti kenali musuh digital Anda, atau lebih tepatnya kenali kebiasaan digital Anda sendiri. Setiap ponsel pintar modern memiliki fitur waktu layar atau kesejahteraan digital. Kebanyakan orang takut membukanya karena angka-angka yang tertera di sana seringkali menakutkan. Gunakan alat ini bukan untuk mencela diri sendiri, melainkan untuk analisis diri yang objektif dan jujur. Buka statistik itu dan lihatlah seperti seorang ilmuwan. Berapa jam sehari Anda menghabiskan waktu di ponsel? Aplikasi apa saja yang paling banyak menyita waktu Anda? Berapa kali dalam 1 jam Anda mengangkat ponsel Anda? Jangan menghakimi diri sendiri. Cukup terima angka-angka ini sebagai fakta. Inilah titik awal Anda. Data ini adalah guru terbaik Anda. Data ini akan menunjukkan kepada Anda titik lemah dan pola perilaku otomatis yang Anda miliki. Anda mungkin akan menemukan bahwa Anda menghabiskan 1 jam sehari untuk aplikasi yang bahkan tidak Anda anggap sebagai masalah. Kesadaran adalah langkah pertama dan paling penting menuju perubahan. Lakukan pencatatan ini bukan untuk memarahi diri sendiri, melainkan untuk memantau kemajuan dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja otak Anda sendiri. Melarang diri sendiri melakukan sesuatu itu tidak efektif. Otak kita tidak suka kekosongan. Jika Anda hanya menghilangkan kebiasaan scrolling tanpa tujuan, otak pasti akan mencari cara untuk mengisi kekosongan itu, dan kemungkinan besar hasilnya akan sama-sama tidak bermanfaat. Oleh karena itu, saat Anda membuang kebiasaan lama, Anda harus segera menawarkan kebiasaan baru yang lebih berguna. Inilah yang disebut dengan prinsip substitusi. Siapkan daftar tindakan alternatif yang bisa Anda lakukan, khususnya pada saat-saat tangan Anda mulai gatal, ingin meraih ponsel. Contohnya, ketika Anda sedang mengantre, alih-alih mengambil ponsel, tariklah napas dalam-dalam beberapa kali, atau amati orang-orang di sekitar Anda. Merasa lelah setelah bekerja? Ganti ponsel dengan berdiri sebentar, lakukan peregangan ringan, atau tataplah pemandangan di luar jendela. Merasa bosan di rumah? Daripada ponsel, ambil buku yang ada di dekat Anda, atau lakukan beberapa kali push up. Daftar ini harus selalu mudah dijangkau. Bisa berupa sticky note di monitor atau catatan kecil di dompet Anda. Intinya, saat dorongan impulsif itu muncul, Anda sudah punya pilihan alternatif terbaik yang siap dilakukan. Seiring berjalannya waktu, otak Anda akan terbiasa dengan reaksi baru ini, dan dorongan untuk meraih ponsel dalam situasi tersebut akan hilang dengan sendirinya. Anda tidak melawan kebiasaan, Anda menggantikannya. Bahaya utama ponsel adalah ia menyediakan sumber dopamin yang murah, cepat, dan seolah tak ada habisnya. Like, video baru, gambar lucu, semua itu adalah kesenangan yang sangat mudah diakses. Akibatnya, dunia nyata dengan segala kerumitan dan ritmenya yang lebih lambat mulai terasa membosankan. Kita kehilangan kemampuan untuk menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Padahal, para filsuf Stoa mengajarkan bahwa sumber kebahagiaan terletak di dalam diri kita dan bagaimana cara kita memandang dunia. Tugas Anda adalah melatih ulang otak Anda untuk menemukan kegembiraan dan keajaiban di dunia offline. Mulailah mempraktikkan pengamatan aktif. Saat berjalan di jalan, jangan menatap ponsel Anda, tetapi perhatikan lingkungan sekitar. Perhatikan arsitektur bangunan, warna langit, atau wajah-wajah menarik dari orang yang berlalu lalang. Saat makan, jangan menonton video. Sebaliknya, fokuslah pada rasa, aroma, dan tekstur makanan Anda. Ketika berbicara dengan seseorang, jangan biarkan diri Anda teralihkan oleh ponsel. Benamkan diri Anda sepenuhnya dalam dialog. Perhatikan ekspresi wajah dan intonasi lawan bicara Anda. Belajarlah untuk menikmati dunia nyata. Dunia ini jauh lebih dalam, lebih menarik, dan lebih kaya daripada simulasi digital manapun. Semakin banyak dopamin berkualitas yang Anda dapatkan dari kenyataan, semakin sedikit Anda akan membutuhkan pengganti murahan yang ditawarkan oleh ponsel pintar. Dan sampailah kita pada langkah terakhir, yang ke-20.
Stoicisme sejatinya bukan sekadar praktik personal, melainkan sebuah filosofi yang mampu mengubah dunia di sekitar Anda melalui teladan pribadi. Begitu Anda mulai menerapkan prinsip-prinsip ini, orang lain pasti akan menyadarinya. Saat berkumpul dengan teman-teman, Anda mungkin akan menjadi satu-satunya orang yang tidak sibuk dengan ponsel, melainkan berpartisipasi aktif dalam obrolan. Di tempat kerja, Anda akan menjadi jauh lebih fokus dan produktif. Dalam lingkungan keluarga, Anda akan memberikan perhatian yang utuh dan nyata kepada orang-orang terkasih. Anda tidak perlu repot-repot menceramahi orang lain tentang bahaya tiba smartphone. Tindakan Anda akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Orang-orang akan mulai penasaran dan mengajukan pertanyaan. Mereka akan melihat ketenangan dan kesadaran diri Anda, dan mereka pun ingin merasakan hal yang serupa. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan habiskan waktumu untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya seseorang itu baik. Jadilah ia." Jika kita memparafraskan kutipan ini, bunyinya akan menjadi, "Jangan habiskan waktu untuk memperdebatkan cara yang benar dalam menggunakan ponsel. Cukup berikan teladan." Pembebasan Anda dari perbudakan digital akan menginspirasi orang lain untuk memulai perjalanan mereka sendiri menuju kebebasan. Dan inilah mungkin hal paling berharga yang bisa Anda berikan. Tidak hanya memperbaiki kualitas hidup Anda sendiri, tetapi juga menjadi katalisator bagi perubahan positif dalam kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Jadi, kita sudah membahas tuntas mulai dari menyadari adanya perbudakan digital hingga praktik stoa konkret untuk mengatasinya. Kita sadar, masalahnya bukan pada ponsel itu sendiri, tapi pada cara kita menyikapinya. Inti dari semua ini sederhana. A smartphone. Anda adalah alat yang luar biasa kuat, tapi tempatnya ada di kotak perkakas, bukan di takhta hidup Anda. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan internal, membebaskan fokus kita dari segala macam gangguan luar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda tidak hanya menghemat waktu, Anda sedang mengambil kembali hak untuk memiliki kendali penuh atas hidup Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini memberi Anda perspektif baru tentang smartphone Anda, silakan berikan like dan subscribe ke channel ini, agar Anda tidak ketinggalan video-video baru tentang filsafat praktis untuk kehidupan modern. Sekarang, pertanyaan untuk Anda. Aplikasi apa yang menjadi penghabis waktu utama Anda, dan saran mana dari 20 tips ini yang akan Anda coba terapkan hari ini juga? Tulis di kolom komentar, mari kita diskusikan dan saling mendukung dalam perjalanan menuju kebebasan ini.